Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dan pada saat ini di tengah keramaian jalan di Kota Bandung, saya ingin menyampaikan PA kita. Saya pikir kita bisa mencoba untuk memahami bagian firman Tuhan meskipun mungkin kita sedang berada di tengah-tengah kebisingan, ya. Semoga ini memberikan isyarat, memberikan pengertian bagi kita. Apapun keadaan kita, mari kita bisa lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah sampai di Kitab Kejadian pasal 2. Saya akan membacakan kembali ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 ini sebagai sebuah rangkaian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu dijadikan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, saudara-saudara, waktu yang lalu kita sudah membahas sedikit mengenai penulisan yang berbeda, semacam kelihatannya seperti ada dua versi dari kisah penciptaan, tetapi sebenarnya saudara-saudara bukan dua versi, melainkan satu dengan yang lain saling melengkapi. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini Kitab Kejadian pasal 2 mulai ayat yang ke-5 itu digambarkan bahwa pada waktu Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, katanya belum ada apa-apa. Ya, belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada air hujan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Padahal pada bagian yang pertama, Kitab Kejadian, kita sudah membaca justru Allah menempatkan terlebih dahulu segala-galanya untuk manusia. Nah, saudara perhatikan, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu ada tanda garis, ya, tanda garis begitu. Jadi sebenarnya saudara, tanda garis ini hanya mau memberikan semacam isyarat atau memberikan satu tanda bahwa bagian ini merupakan sebuah keterangan saja bahwa pada waktu Allah belum menjadikan langit dan bumi, pada waktu itu kan belum ada apa-apa. Jadi tidak salah saudara, memang belum ada apa-apa pada waktu itu, belum ada hujan, belum ada apa-apa. Nah, yang ditekankan pada bagian ini adalah Tuhan Allah ketika menjadikan langit dan bumi, lalu Dia menjadikan manusia, ya. Lalu Dia membentuk manusia. Saya waktu yang lalu mengatakan bahkan kata Tuhan atau Yahweh di dalam bahasa Ibrani itu lebih menunjukkan kepada Sang Pencipta dalam relasi dengan manusia, ya. Maka saudara-saudara, pada bagian ini pun ditegaskan. Jadi kita bisa membaca ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, lalu kemudian lanjut ke ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Jadi saudara-saudara, ayat 5 dan ayat 6 itu merupakan keterangan pada waktu awal Tuhan Allah itu belum menjadikan apa-apa pada awalnya memang. Ya, pada awalnya Tuhan belum menurunkan apa-apa. Tapi bumi dalam keadaan yang begitu sederhana, ya, hanya ada kabut. Lalu kemudian sang penulis mau menegaskan atau mau melanjutkan ceritanya pada waktu itu, ya, Tuhan Allah membentuk manusia. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh Tuhan. Kalau di Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ini ada situasi atau ada penekanan yang berbeda. Saudara, pada bagian ini, apa yang mau dikatakan adalah bahwa Tuhan, Yahweh, yang kita kenal namanya,
yaitu Yahweh itu yang sebetulnya orang Israel tidak mau menyebutnya, tetapi mengatakan Adonai. Nah, saudara, Tuhan itu menjadikan manusia itu dengan membentuk dia, ya, dari bahan, yaitu debu dan tanah. Debu itu unsur-unsur yang ada di bumi, saudara-saudara. Memang tidak dikatakan unsur kimianya apa tentu, karena ini bukanlah ilmu pengetahuan kimiawi. Debu-debu tanah itu tentu saja adalah zat-zat kimia yang kalau kita mengenal saat ini struktur tubuh manusia dan binatang dan semuanya makhluk hidup itu terdiri dari debu, ya, dari zat-zat kimia. Ya. Tapi dikatakan itu adalah debu dan tanah. Saudara-saudara, debu dan tanah adalah asal dari manusia. Maka kalau kita membaca di bagian Alkitab lain, ketika manusia kemudian mati karena dosa, manusia juga kembali menjadi debu. Tuhan juga memberikan perintah untuk mengolah tanah ini. Jadi saudara, tanah itu memang bagian dari manusia. Karena memang manusia itu bagian dari tanah juga. Ada semacam kesatuan. Ya. Alam semesta ini diciptakan sama, ya, dari unsur-unsur yang sama. Begitu juga manusia. Jadi manusia tidak boleh menganggap dirinya begitu tinggi, apalagi mau untuk meninggikan dirinya setinggi Tuhan Allah yang menciptakannya. Nah, tetapi kemudian dilanjutkan pada bagian ini bahwa meskipun manusia itu debu dan tanah, tapi dia juga mendapatkan nafas hidup, diberikan nyawa kehidupan, sehingga manusia ini menjadi hidup, makhluk hidup. Nah, saudara-saudara, manusia inilah yang diberikan roh oleh Tuhan, diberikan nyawa, diberikan kehidupan rohani oleh Tuhan, sehingga meskipun manusia itu debu, tetapi juga dia sekaligus adalah makhluk hidup yang memiliki sifat karakter, memiliki keberadaan seperti Sang Pencipta, yaitu gambar dan rupa Allah yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Maka saudara, ketika kita memeriksa tentang manusia, kedua unsur ini harus kita perhatikan. Saudara-saudara, orang-orang komunis yang materialis itu yang hanya menganggap manusia itu zat-zat kimia, hanya debu tanah. Mereka menghilangkan unsur roh Allah yang dihembuskan. Orang-orang kebatinan, saudara-saudara, menghilangkan sifat jasmani manusia. Dan mereka hanya mengatakan bahwa manusia itu adalah roh, nyawa yang penting, roh yang penting, sehingga mereka hidup melulu hanya memperhatikan soal kerohanian. Sudah soal Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa tubuh ini penting, tubuh ini tidak jahat, tubuh ini perlu dirawat. Tubuh ini mulia, perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi juga roh atau jiwa kita juga sama pentingnya. Adalah bagian yang harus kita rawat, yang harus kita perhatikan. Bagian inilah yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Karena melalui rohnya lah, maka manusia bisa berbicara kepada Allah, Allah berbicara kepada manusia. Jadi saudara-saudara, bagian ini mengatakan kepada kita satu keadaan yang sangat lengkap, ya. Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Kedua sisi ini harus kita perhatikan. Kedua sisi ini harus kita utamakan. Jangan kita abaikan. Saudara, saya bersyukur bahwa filsafat manusia yang menjadi acuan di Indonesia, para pendiri bangsa ini meyakini kedua hal ini. Sehingga saudara-saudara, dasar negara kita, Pancasila, itu didasarkan atas filsafat manusia yang jelas, ya, berdasarkan keberadaan manusia jasmani dan rohani. Bagi kita orang-orang percaya, saudara, maka jasmani dan rohani ini harus kita bangun, harus kita peliharakan, harus kita
perhatikan, harus kita rawat. Khusus mengenai soal rohani, saudara-saudara, maka kita perlu untuk menjaga dan menumbuhkannya melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita harus mengisi roh kita, mengisi jiwa kita, mengisi keberadaan rohani kita itu melalui kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kalau ada disiplin-disiplin rohani semacam pembacaan Alkitab, berdoa, bahkan berpuasa, melakukan ritual-ritual rohani, itu adalah hal yang penting supaya kerohanian kita bertumbuh. Yang terutama adalah pembacaan dan pemahaman tentang firman Tuhan. Nah demikian saudara-saudara yang bisa kita baca. Nah, kalau kita memahami dan meyakini keberadaan manusia seperti ini, kita akan bisa melanjutkan nanti saudara, mengapa kemudian Tuhan memberikan begitu banyak hal di dalam relasi dengan manusia, kepada manusia dan bukan kepada makhluk yang lain. Tuhan memberkati kita saudara, sampai berjumpa kembali. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami sebagai manusia jasmani dan rohani, supaya kami bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh kami dan melalui roh kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa kembali.